Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di malam yang ke-20 Ramadan 1443 Hijriah. Itu artinya kita sudah ada di penghujung malam di fase yang kedua. Karena Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase. 10 hari yang pertama disebut Ayyamur Rahmah, hari-hari penuh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menatap hamba-hambanya yang beriman, yang melaksanakan amal soleh dengan tatapan rahmat, dengan tatapan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari yang ketiga, itqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Dan sekarang penghujung fase yang kedua, 10 hari yang kedua disebut ayyamul maghfirah, hari-hari penuh dengan maghfirah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukakan pintu tobat yang selebar-lebarnya, Allah bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bagi siapapun hamba-hambanya yang ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang ampunan, pasti ada kaitannya dengan dosa dan kesalahan. Dan kita sebagai manusia telah dikondisikan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan tempat lupa. Tidak ada manusia yang dilahirkan ke dunia ini, hidup di dunia ini, sudah mencapai usia balik, luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Betul? Cuma dia jamaah anu salami hirungna teu acan katos ngelakukeun kasalahan teu ada dosa cukup. Pasti semuanya memiliki kesalahan dan pernah melakukan dosa. Bahkan berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salam, yakni kita sebagai manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Jangankan kita sebagai keturunannya, Nabi Adamnya pun pernah melakukan kesalahan. Lalu bagaimana kalau kita terjerumus dengan dosa? Bagaimana kalau kita terjerumus dengan kesalahan? Bagaimana kalau kita terjerumus dengan kemaksiatan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairu khata'in at-tawwab, sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baiknya orang yang melakukan kemaksiatan, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik-baiknya manusia itu bukan manusia yang hidupnya tanpa dosa, tapi manusia terbaik itu yang mana begitu melakukan dosa langsung kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan jalan tobat, sebesar apapun dosa-dosa kita, sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kita, kalau benar-benar bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai ingat orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebaik-baiknya. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha.
ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu. Allah akan menutupi aibmu dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu janji Allah apabila kita benar-benar taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana supaya kita mencapai dan menggapai taubatan nasuha itu? Paling tidak ada 4 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyesali atas dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, berusaha, berupaya, berencana berhenti dari dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, perbanyak membaca istighfar, sholat taubat dan amal soleh. Dan yang keempat, apabila dosa itu ada hubungannya dengan hakul adami sesama manusia, maka harus ada islah, saling membereskan, saling memaafkan, saling menghalalkan. Jangan sampai kita diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata malaikat Jibril? Sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang yang dimana diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi begitu Ramadan berakhir ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Amin. Bayangkan bagaimana posisi doa itu. Malaikat Jibril adalah rajanya malaikat, pemimpinnya malaikat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi, para rasul, makhluk termulia yang mengaminkan doa malaikat Jibril. Kira-kira bagaimana posisi doa tersebut? Bahkan ada dosa yang tidak bisa ditolong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti ada orang yang disiksa, yang dicambuk terus-terusan sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati orang tersebut, ternyata dia masih golongan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang disiksa itu bergelantungan pada jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah." Syafaati aku wahai Rasul, syafaati aku wahai Rasul, syafaati aku wahai Rasul. Rasulullah pun tidak tega melihat umatnya disiksa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, datang malaikat Jibril alaihi salam dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, inna khasmahu Ramadan." Sesungguhnya orang itu adalah orang yang dimusuhi oleh bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena begitu Ramadan tiba, dia bukan hanya tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia malah maksiat, tapi dia malah melakukan dosa di bulan suci Ramadan. Dan akhirnya Rasulullah tadinya ingin mengangkat tangan, dikebawain lagi, diturun lagi tangannya sambil berkata, "Inni bari'un mimman khasmuhu Ramadan." Sesungguhnya aku berlepas diri, tidak mau menolong, menyapaati orang-orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Untuk itu marilah kita sama-sama gunakan waktu dan kesempatan kita ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat menuntaskan ibadah kita di bulan suci Ramadan, meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemampuan untuk melaksanakan amal ibadah, amal soleh khususnya yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, dan semoga amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat
terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum